Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Gawan Jadid, channel yang selalu menyajikan debat antara Islam dan Kristen, channel yang menghibur serta mengedukasi buat teman-teman semua. Sahabat Gaung yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semakin banyak bermunculan channel-channel debat baik yang baru ataupun yang lama, menjadikan semakin luas perdebatan antara Islam dan Kristen, teman-teman. Semakin luas akan semakin mempermudah mereka yang belum tahu akan suara kebenaran dan menjadikan mereka teredukasi. Dan akhirnya mereka tahu bahwa satu-satunya agama di dunia yang diridhoi oleh pencipta langit dan bumi hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan itu diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Kurang apa lagi, teman-teman? Oke, teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya, sebanyak-banyaknya. Sebar di media online kalian agar kebenaran Islam semakin mudah untuk diketahui teman-teman kita yang belum tahu. Oke, teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dalam video ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menyaksikan. Kemanusiaan Yesus, Ya, darah Tuhan Yesus, kok lari istilah darah jadi yang kayak suci, penjualan. Oke. darah yang suci, Oke. manusia suci. Oke, baik. Tidak ada setitik dosa pada dirinya. Itu baik. sebab dia layak mati untuk semua manusia berdosa. Oke, baik. Kalau Yesus itu manusia suci, baik. Menurut firman Tuhan, Dari keturunan Adam. dengarkan saya. Jangan memperbodoh diri di sini. Dengarkan saya. Jadi bunda. Dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, boleh tidak orang suci itu dibunuh menurut Tuhan? Jawab. Boleh tidak orang yang suci itu dibunuh oleh manusia? Boleh nggak? Adakah orang suci? Tadi katanya yang mati di Adakah- atas. Tadi katamu Yesus itu orang suci yang mati di atas tiang salib. Betul? Nah, pertanyaan saya, bolehkah menurut Tuhan di dalam perjanjian lama membunuh orang yang suci? Bolehkah? Yesus tidak dibunuh, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia tidak boleh dibunuh. Mulai gepeng otaknya ini. Yesus sendiri mengatakan, Mulai gepeng. aku menyerahkan nyawa atas kehendakku sendiri dan aku mengambil semula nyawaku dengan kehendakku sendiri. Saya ulangi. Boleh tidak orang yang suci dibunuh oleh manusia? Orang suci mengapa harus dibunuh? Boleh tidak orang suci dibunuh? Ya, orang suci mengapa mau dibunuh? Apa kesalahan dia? Saya tanya, boleh tidak menurut Elohim membunuh orang yang suci? Tidak boleh sebab dia tidak bersalah. Tidak boleh. Lagipun Udah tidak ada orang pelan-pelan. Tidak ada orang suci. Maksudnya seorang salah. Pelan-pelan. Tidak ada orang suci. Pelan-pelan dulu. Yesus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 29 nomor 30, Yesus itu adalah hamba Tuhan yang suci. Tenang dulu. Sabar dulu. Sabar. Nah, pertanyaannya, boleh nggak dibunuh orang yang suci? Mengapa Yesus dibunuh? Saya tidak tanya tentang Yesus. Boleh tidak orang suci itu dibunuh? Yang katanya pakar Alkitab, mengapa Yesus dibunuh dalam Alkitab? Saya tanya dulu, menurut Elohim, dengarkan pertanyaan saya. Menurut Elohim, boleh tidak orang suci dibunuh? Menurut Elohim. Orang suci tidak bersalah. Lagi tidak Saya ada orang tanya, suci. makanya kurangi makan babi lah, supaya otakmu itu bisa berfungsi. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhan Elohim, orang suci dibunuh? Boleh tidak?
Kalau tidak bersalah, mengapa harus dihukum? Boleh tidak orang suci. Kalau orang suci itu sudah tidak bersalah. Lama-lama ku cakar juga mulutnya orang ini. Ya, Saya saya tanya jawab. samamu, boleh tidak orang suci menurut Elohim dibunuh? Boleh tidak dibunuh orang suci itu? Ya, orang suci kalau tidak bersalah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihukum. Menurut Elohim tidak boleh kan? Ya, dia tidak bersalah. Tidak boleh kan? Ya. Oke. Oke. Kalau menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Yesus bukan dibunuh, dia menyerahkan Saya nyawanya. tidak tanya dibunuh atau tidak. Pertanyaan saya, menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Yesus menyerahkan nyawanya. Saya tidak bukan tanya dia itu. dibunuh. Saya tidak tanya itu, Kucluk. Yang saya tanya, boleh tidak Yesus dibunuh? Pertanyaan saya sederhana. Menurut Elohim, boleh tidak Yesus dibunuh? Saya menjawab, Yesus datang ke dunia ini untuk Saya tidak menyerahkan tanya nyawanya. doktrin gereja Vatikan yang serigala itu, saya nggak tanya. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus yang adalah Mesias ini boleh tidak dibunuh? Yesus adalah Mesias yang datang untuk mati. Saya tanya samamu, bukan saya tanya terkait dengan gerombolan Vatikan serigala yang menginginkan kematian Yesus. Yang saya tanya ini mengenai Elohim. Elohim itu Tuhan yang mengutus Yesus. Tuhan yang mengutus Yesus, apa membolehkan membunuh Yesus yang adalah orang suci? Boleh atau Dulu tidak? dia host. Kurang ajar dia. Orang bicara dia ribut. Kafir. Boleh tidak? Menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak Yesusnya ini dibunuh, hambanya dibunuh? Manusia tak berakal. Boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya ini dibunuh? Boleh tidak? Hamba-hamba yang tidak bersalah memang tidak boleh dibunuh oleh Tuhan. Oke. Tapi Yesus adalah Tuhan Oke. yang datang ke dunia untuk menyerahkan nyawanya. Oke, Jadi jangan itu samakan dengan menurut orang-orang yang Kristen, tidak itu menurut berdosa. Kristen. Itu menurut Kristen. Tidak ada kesamaan. Itu menurut Kristen. Oke, itu menurut Kristen. Jangan- Gerombolan serigala. Jangan samakan Oke. Yesus dengan nabi-nabi yang tidak berdosa. Itu menurut gerombolan serigala dari Orang-orang yang tidak Vatikan. berdosa. Oke, Yesus memang datang itu untuk mati. menurut serigala. Itu menurut serigala. Sekarang menurut Tuhannya Yesus. Boleh tidak hambanya yang suci ini dibunuh? Menurut Tuhannya Yesus. Boleh tidak? Menurut Yesus Kristus, Saya tidak tanya menurut Kristus, Nabi. wahai manusia gepeng, tak berakal, penyembah Yudas. Yang saya tanya, boleh tidak? Menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya Yesus dibunuh? Yesus adalah Elohim. Saya Elohim yang tanya, datang saya untuk tidak menyerahkan tanya Yesus. nyawanya. Saya tidak tanya Yesus siapa. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, boleh tidak hambanya bernama Yesus itu dibunuh? Boleh tidak? Ya, pertanyaan tadi, bolehkah orang suci dibunuh oleh Elohim? Tapi Yesus sendiri itu adalah Elohim. Nantilah itu, Yohanes 1 ayat 1. itu nanti, Dia menjadi manusia untuk menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada kesamaan. Nantilah itu ajaran serigala, nantilah itu. Kita ini berbicara mengenai Yesus dan Tuhannya. Berarti berbicara mengenai ajaran Yesus dan ajaran Bani Israel, bukan ajaran Bani serigala, bukan. Yang saya tanya, boleh tidak menurut Tuhannya Yesus, orang-orang ini membunuh hambanya yang suci yang bernama Yesus ini? Boleh tidak? Boleh. Mana dalilnya? Petrus dibunuh. Mana Semua dalilnya? murid-murid Yesus. Mana Semua murid-murid dalilnya? Yesus. Kenapa Semua jadinya murid-murid Yesus? Yesus dibunuh. Bukan Paulus dibunuh. bukan Mereka adalah hamba-hamba
Tuhan Yesus. Semua mereka. manusia laknat pemakan babi yang keluar dari anusnya ibunya. Dengarkan saya. Kau yang lahir, kau yang lahir dari anusnya emakmu. Dengarkan saya. Yang saya tanya Yesus, bukan saya tanya kemudian Petrus. Yang saya tanya Yesus. Ada otakmu kan? Yesus. Nah, boleh Yesus tidak adalah Yesus? Elohim. Saya tidak Yesus tanya adalah itu. Allah sendiri. Monyet, saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya, boleh tidak Elohim membunuh atau hambanya yang suci ini dibunuh? Boleh tidak? Oh, larinya ke Petrus, larinya ke Yesus adalah Elohim. Saya tanya, Yesus kan bertuhan. Yesus kan bertuhan. Yesus kan Hamba yang bertuhan. suci itu siapa? Yesus itu hamba suci. Oke, nah pertanyaan saya, boleh tidak menurut Elohim hambanya yang suci ini dibunuh? Boleh tidak? Kalau hamba yang suci itu Yesus, tidak boleh. Tidak, betul. Oke. Sebab Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, betul. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Nah, sekarang mari Dia kita... Sudah, jangan lari ke ajaran Vatikan dulu. Sekarang kita lari ke dalam materi yang ada di kitab saudara yang bercerita tentang Yesus. Nah, ini kita bercerita tragedi tentang penyaliban. Oke? Nah, sekarang begini. Di Matius 27, di situ jelas diterangkan adanya kronologis yang terjadi. Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepada Yesus. Ini Yesus di sidang. Penyalipan yang diserupakan atau penyalipan yang benar? Tunggu dulu. Kau kan Tidak, saya tanya mengatakan penyalipan yang benar dalam menurut sejarah atau penyalipan yang diserupakan? ini di dalam kitab ini Yohanes Matius 27 nih. Jangan Oh, takut. penyalipan yang benar yang menurut sejarah. Iya, oke. Yesus. Bukan yang diserupakan. Monyet. Kau diam dulu, monyet. Manusia tak berakal, penyembah Yudas. Kau diam dulu. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kalau Yesus datang menyerahkan nyawanya, pertanyaan saya, kenapa harus melalui sidang? Monyet, giliran kau ditanya, monyet, kau diam. Kau tidak ditanya, monyet, kau banyak bicara. Dia lagi mencret bang, lagi berak dia bang, makanya bersuara airnya kedengeran. Aduh, banyak aku makan babi mentah kau. Lagi mencret Begitu, dia. mencret kau. Nanti pemain. Tapi saya tidak minum kencing unta. Iya, tapi kau minum darah orang, kau makan daging. Kau tidak makan daging onta, kencing onta. Tapi Yesus melarang makan daging babi. Kenapa kau makan? Enggak minum kencing onta, tapi minum kencing babi sama darahnya. Sekarang begini, Bung. Kalau Anda mengatakan fitnah terhadap Yesus, dia datang menyerahkan nyawanya. Sekarang kenapa harus melalui proses sidang segala? Kenapa harus ada mahkamah wali segala? Kenapa harus disidang? Merasakan pasangan apa juga? Boleh. Menyatu saya Kenapa yang pasangan apa juga? Dia mikidol Boleh pasangan saya apa jawab? juga Pepe. Ini mau dulu. Boleh saya jawab? Ya silakan. Boleh, Kenapa cuma- Yesus butuh persidangan kalau dia datang untuk menyerahkan nyawanya? Boleh saya jawab? Jangan potong-potong, ha? Ya silakan, monyet. Janji potong, jangan potong-potong. Iya, monyet, silakan. Dalam persidangan, pertama Yesus dibawa ke mahkamah agama. Iya, itu pertanyaan saya, kenapa dia harus Saya dibawa sedang ke mahkamah? menjawab, Saya saudara. tanya kenapa harus ada mahkamah agama kalau dia Iya, datang saya untuk sedang- menyerahkan nyawanya? Silakan. Oke, saya jawab. Hukuman mati pada zaman Yesus. Hukuman mati pada zaman Yesus hanya boleh dilakukan oleh pemerintah Roma. Sebab orang-orang Yahudi ingin Yesus dibunuh.
Loh. Dalam Yohanes Loh. ayat 33. Loh. Saya jawab, sabar. Saya tanya. Sabar. Belum lagi Nggak 30 usah kau saat. bawa itu. Kau sekarang ini lagi berdiskusi Saya dengan pakar jawab. Bible. Nggak usah kau bawa Saya itu. jawab, belum. Saya Belum. tanya. Monyet, saya tanya Saya samamu. Monyet, aku tanya samamu, monyet, penyembah Yudas. Kalau fitnahanmu itu betul, fitnahanmu itu betul, bahwa Yesus datang menyerahkan nyawanya, kenapa kemudian harus melalui proses mahkamah agama? Kenapa Itu yang harus saya mau ada jawab. sidang? Kenapa harus ada wali kota? Kenapa Yesus ini datang menyerahkan nyawanya atau diserahkan? Itu yang saya mau jawab. Sabar, jangan Kalau potong. dengarkan monyet, dengarkan. Kalau kau membawa persidangan mahkamah agama, kau bawa Pilatus, berarti dia diserahkan, bukan menyerahkan. Inilah keturunan perjanjian. Ya kamu yang Beri saya keturunan masa babi, jawab. kau yang keturunan babi kau. Alkitab mengatakan keturunan Kaldaiar. Enggak ada itu yang keturunan keledai itu keturunan Yehuda. Kau baca dalilnya. Baca Kejadian 16. Baca Kejadian 49. Siapa yang disebut keledai di sana? Jadi, boleh saya jawab? Begini monyet, monyet, Mengapa keturunan harus ayam. melalui- Keturunan setan, dengarkan saya. boleh saya Kenapa? jawab? Dengarkan dulu Boleh saya- pertanyaannya. Dengarkan saya monyet, supaya kau itu paham. Maaf. Pertanyaan saya, monyet, manusia penyembah Yesus, Yudas, dengarkan. Dengarkan ya. Dengarkan. Dengarkan penyembah monyet, penyembah Yudas, dengarkan. Aduh, cuma tolonglah. Dengarkan saya. Dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Kalau Yesus datang menyerahkan nyawanya, kenapa dia melalui persidangan? Harusnya kalau melalui persidangan berarti dia diserahkan. Diserahkan oleh siapa? Diserahkan oleh orang-orang Yahudi, diserahkan oleh iblis. Itu yang saya mau jawab. Kalau dia menyerahkan nyawanya, itu dia langsung aja mengatakan silakan kau bunuh Ini aku. Iya, Kenapa bukan. harus melalui persidangan? Kalau melalui persidangan berarti dia diserahkan. Biar saya jawab. Silakan. Boleh potong? Jangan potong-potong. Saya potong kalau monyet belagu. Hukuman mati. Kau nggak usah boleh baca Google, terus-terus. kau nggak usah baca Google. Saya tanya, Saya tak kalau perlu Yesus menyerahkan nyawanya, kalau mau potong-potong tak payahlah berdebat. ya makanya jangan baca Biar saya Google. masa jawab. Jangan kau baca Google. Saya tanya samamu, kalau Yesus Bukan. datang menyerahkan nyawanya, tak ada persidangan. Tak ada Jangan persidangan. Tak ada persidangan. Persidangan Jangan itu ketakutan. dengarkan dulu. Persidangan itu ada dikarenakan Yesus difitnah. Jawab Makanya sendiri. ada persidangan. Jawab. Sekarang Tuhan kau itu melalui proses persidangan. Dia kalah di persidangan. Kalah dia. Sampai dia harus dibunuh. Bukan karena dia menyerahkan Sendiri. nyawanya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau dia datang untuk menyerahkan nyawanya, kenapa harus melibatkan orang lain? Tipu-tipu, iblis, saksi palsu, dan seterusnya. Dan bahkan melanggar perintah Tuhan, jangan kau membunuh orang yang suci. Silakan. Saya belum jawab yang tadi. Persidangan. Jawab aja. Kenapa harus ada persidangan? Enggak boleh ada Oke. persidangan, karena dia kan datang menyerahkan nyawa. Tidak begitu. Nah, siapa yang Perlu menggiring di- Yesus? Siapa yang menggiring Yesus ke persidangan? Perlu tahu apa yang berlaku dalam Siapa yang persidangan itu. menggiring Yesus ke persidangan? Saya mau jawab ini. Nah, Bagaimana Yesus menyerahkan dirinya Bagaimana? ketika di mahkamah agama, Kayapas bertanya kepada Yesus, adakah kamu anak Allah yang terpuji? Yesus mengakui, ya aku adalah anak Allah, ya aku adalah Allah. Yesus tidak melawan. Yesus mengatakan, aku bukan Allah.
Jadi Kayafas dan iman-iman mengambil keputusan dia harus mati karena dia telah menjadikan dirinya Allah. Kemudian dihantar kepada Pilatus. Mengapa dihantar kepada Pilatus? Karena hukuman mati di bawah pemerintahan Roma hanya boleh dilakukan oleh kerajaan Roma. Imam-imam mahkamah agama tidak boleh. Dan di hadapan Pilatus tanya, adakah kamu raja Yahudi? Yesus mengatakan, iya, aku raja, tapi kerajaan aku bukan dari dunia ini. Dan Yesus juga mengatakan, aku mampu mengantar 12 bala tentara malaikat untuk membela diriku jika aku mau. Jadi di kedua-dua proses pengadilan itu, Yesus tidak membela diri. Dia mengakui dia adalah Allah, dia adalah Raja yang mewarisi kerajaan surga karena kerajaannya di surga, dan dia mampu membawa 12 bala tentara malaikat jika dia mau menyelamatkan diri dalam proses-proses mahkamah itu. Itu menunjukkan Yesus mau menyerahkan dirinya untuk disalib. Nah, sudah jawab. Oke. Yesus menyerahkan dirinya. Kalau Yesus ini kemudian datang untuk menyerahkan nyawanya, kenapa harus ada yang bersaksi palsu untuk menyerahkan dirinya? Saksi palsu mana? Yaitu orang-orang imam-imam Yahudi bersaksi-saksi palsu tadi. Yohanes 11 kabur. Ya, memang mereka mau Yesus mati. Ya, Sebab berarti Yesus yang menjadikan dirinya Allah. Oke. Berarti Anda sudah membantah diri Anda sendiri. Ternyata yang menginginkan Yesus mati adalah iblis. Dan Yesus tidak membela dirinya. Oh, siapa bilang? Ya, dalam kedua-dua proses itu dia ingin tidak membela siapa dirinya. Siapa Dia bilang? biarkan hukuman itu jatuh ke atasnya. Baca apa yang berlaku di hadapan Pilatus dan baca apa yang berlaku di hadapan Kayafas. Yesus tidak pernah mengatakan dia bukan Allah. Yesus terus-terus mengakui. Dan jika dia mau selamat, dia boleh hantar 12 bala tentara malaikat. Memang dia datang untuk menyerahkan dirinya. Sebelum itu pun dia sudah kata, aku datang untuk menyerahkan dirinya. Tanda Yunus, runtuhkanlah bait Allah ini. Dalam 3 hari aku boleh bangunkan balik. Itu menunjukkan pada dirinya. Bahlul asal ngomong, Iya. rocos. Jadi yang Saya terpaham tanya Alkitab samamu, ialah Zuma. kalau Yesus itu mau disalib, Ketahuan Zuma, kalau Yesus konyol itu mau Alkitab. disalib, Pak, pertama, kenapa harus melibatkan iblis? Iblis memang merancang untuk Menggagalkan apa? menggagalkan rencana keselamatan. Nenekmu monyet. Dasar Dalam monyet. kejadian Dasar monyet. Justru iblis menginginkan agar Yesus disalib. ya, Betul. tapi bila Yesus bangkit, iblis kalah. Itu tanda Yunus. Itu tanda Yesus Yunus. benar-benar bangkit. Itu tanda Yunus. Itu tanda Yunus. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus mati. Sekarang Iblis pikir begini. dia- Sekarang Iblis- begini. dengar, Sekarang dengar, begini. dengar. Monyet, dengarkan saya. Monyet, dengarkan. dengar. Monyet, dengarkan saya, monyet. Dengarkan saya. Monyet, dengarkan saya. Dengar saya, monyet. Masih ada telingamu kan, monyet, dengarkan. Begini, Nyet. Begini. Tuhan ketika terjadi penyaliban terhadap orang benar, maka Tuhan murka. Betul? Betul atau tidak? Betul. Betul. Berarti penyaliban terhadap Yesus membuat Tuhan murka atau membuat Tuhan senang? Yang mati itu adalah Elohim sendiri. Yang menjadi manusia. Dasar monyet.
Yang mati itu adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia. Buset. Sifat kedagingannya mati. Tuhan mati. Sekarang Pada apakah mulanya Tuhan- adalah firman. Firman Itu. bersama-sama dengan Allah. Monyet. Firman. Gini, monyet, dengarkan Ya. saya. Monyet gepeng, manusia gepeng, tak punya otak. Manusia tak punya otak. Dengarkan saya, manusia tak punya otak. Kamu jangan bawa surat-surat Kristen ke dalam tragedi penyaliban. Itu adalah tragedi yang terjadi sebelum surat-surat kepompong ditulis. Oke, Jadi mau bawa penyalipan yang diserupakan, yang perang tuh. bawa penyaliban berdasarkan perjanjian lama. Jangan kau bawa Al-Quran, jangan juga kau bawa kitabmu. Karena pada saat penyaliban, kitabmu belum ada. Kitabku juga Jadi belum penyalipan ada. yang diserupakan itu benar. Belum, tunggu dulu. Kitabmu belum ada, kitabku juga belum ada. Jadi jangan kau bawa kitabku, jangan juga bawa kitabmu. Sekarang kita bawa kitabnya Yahudi. Oke. Oke, nah Oh, silakan. menurut kitabnya Yahudi, firman Tuhan di sana, misalnya di dalam Amsal 6 nomor 16. Menurut firmannya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, ini jelas sekali nih. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Oke, di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menurut kitabnya orang Yahudi, apakah Tuhan senang terhadap pembunuhan terhadap Yesus? Jawab. Tuhan sendiri datang menyerahkan nyawa. Jangan kau Senang bawa macam kitab mana? orang Vatikan, jangan dulu. Itu rencana dia sendiri. Monyet, itu kitabmu dikarang belakangan. Ini kita berbicara perjanjian lama dulu. Karena Yesus hidup di perjanjian lama, bukan hidup di surat-surat kapompong. Oke? Itu 3. Monyet, jangan kau bawa-bawa kitabmu. Kitabmu itu kitab orang serigala, jangan kau bawa itu monyet. Nanti ku ludahi mukamu nanti. Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 18. Rumah. Kita Yahudi adalah kita dengar Kristen. dulu. Monyet, dengarkan. Tidak, ya. Penyaliban itu terjadi, nyet, pada saat bukumu belum dikarang. Paham? Bukumu belum ada, nyet, di situ belum. Buku monyet belum ada. Yang ada adalah kitabnya Yahudi. Oke? Iya. Oke, nah gitu dong. Nah, kau diam, kalau kau kutanya berdasarkan kitabnya Yahudi, jangan kau bawa kitab kepompong. Ini Amsal 6. Sama ada murid-murid Yesus. Tunggu dulu, nyet, tunggu dulu. 6 perkara Sebelum- ini, monyet, tunggu dulu, monyet. Sabar, 6 sabar, Pak. 6 perkara. Ada Monyet, kau diam dulu, monyet. murid-murid Yesus guna kitab Monyet, apa? kau diam dulu, monyet. Terusin aja Pak, cuma aku mute kok. Terusin aja. Yohanes guna kitab Amsal apa? 6, Amsal 6, nomor 16, nomor 17. Di situ jelas dikatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. 6 perkara yang dibenci dan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menurut kamu, apakah penumpahan darah terhadap Yesus itu hal yang diridai oleh Tuhan atau hal yang dibenci oleh Tuhan? Jawab. Silakan tuh, pertanyaannya sederhana. Iya, saya jawab sederhana saja. Yesus bukan darahnya atas kerelaan sendiri dan Mulai. Yesus Bukan Kan- itu pertanyaannya. Kan itu kamu bawa, itu ajaran Kristenmu itu yang kamu bawa. Saya Jadi bilang, jangan jangan- kamu bawa kitabmu dulu. Jangan kamu bawa kitabmu. Oke. Saya juga tidak bawa kitabku. Kita bawa kitabnya Yahudi dulu terkait dengan tragedi tersebut. Karena kejadian itu terjadi di tengah-tengah Tuhan Bani Yesus. Israel. Bukan terjadi di tengah-tengah Vatikan. Tunggu dulu lah, sabar dulu. Sabar, diskusilah pakai otak. Makanya kau kupanggil monyet karena monyet tidak berotak.
Itu sebenarnya terapi supaya kau, oh kenapa orang ini manggil aku monyetnya? Monyet itu kan tidak berotak. Oh ternyata saya tidak berotak. Tolonglah berotak dulu ya, berotak dulu, berakal dulu. Please. Berakal dulu lah, berakal dulu. Jangan kau pamer kekristenanmu di sini. Oke? Berakal dulu ya. Nah, sekarang saya mulai lagi. Amsal 6 nomor 16 nomor 17. 6 perkara yang dibenci Elohim, Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim, pembunuhan terhadap Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Elohim, atau hal yang disukai oleh Elohim? Jawab. Yesus itu adalah Elohim sendiri. Saya tidak tanya itu, bos. Ya, soalnya salah. Soalnya tak betul. Sebab Yesus sendiri adalah Elohim dalam keilahiannya. Jadi Elohim itu kata siapa? Itu kata siapa? Yesus mengakui dia adalah Allah. Di mana tertulis? Yohanes 20 ayat. Saya kan sudah bilang jangan kau bawa dulu kitab Kristen. Tidak boleh cakap begitu. Saya Kristen, saya bawa kitab Kristen. Tidak bisa. Sekarang saya tanya samamu. Antara jarak tragedi penyaliban dengan kitabmu itu berapa tahun jaraknya? 20 hingga 50 tahun. Oke, berarti jangan kau bawa dulu, karena tragedi ini terjadi pada zaman perjanjian baru, kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Oke? Tidak boleh begitu. Loh, kenapa kamu Kenapa tidak boleh bawa kitab sendiri? Dengar Itu dulu. perkataan dari Yesus sendiri. Dengarkan dulu Ditulis saya. kemudian. Dengarkan saya. Saya menghargai itu iman Itu Kristen. perkataan dari Itu Yesus iman Kristen sebelum saya. penyaliban, tetapi Saya hargai itu imanmu sebagai Kristen. Kau mau cocok-cocokkan dengan tragedi itu silahkan. Silahkan aja. tapi itu perkataan Yesus sendiri. Iya, silahkan. Itu kau kantongin dulu perkataan Yesus. Saya nggak tanya perkataan Yesus kan. Yang saya tanya menurut Elohim kan. Kamu punya otak kan? Ya. Yang saya tanya menurut Yesus atau menurut Elohim? Kan menurut Elohim, menurut Amsal, bukan menurut Yohanes. Tolonglah sedikit pakai akal. Diskusi dengan saya itu pakai akal. Dari tadi Anda keteteran terus. Oke, ini menurut Amsal, bukan menurut surat-surat kepompong. Amsal mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menurut Elohim, Amsal 6, apakah pembunuhan kepada Yesus ini itu adalah hal yang dibenci oleh Elohim atau sesuatu yang disukai oleh Elohim? Jawab. Soalnya tidak relevan. Saya merujuk ke Amsal, bukan merujuk ke Yohanes. Dalam perjanjian lama, Yesus adalah Elohim. Banyak ayat-ayatnya. Dalam perjanjian lama sendiri, Yesus adalah Elohim. Saudara, saya tidak tanya. Saudara, saya tidak tanya siapa Yesus. Saya tidak tanya siapa Yesus. Saya tidak tanya siapa Yesus. Soalan kamu memisahkan Yesus. Tak relevan. Tidak boleh. Bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus salah lagi kan? Salah pemahaman kan? Tidak tahu konteks kan? Oke. Itulah mangsa comot ayat. Oke. Maksud ayat di sana, Elohim bukan manusia, Elohim bukan penipu seperti manusia, Elohim bukan penyesat seperti manusia. Baik. Baca konteksnya. Baik. Mari kita baca. Paham konteksnya, jangan balik-balik ulang ayat tanpa paham konteks. Menunjukkan kebodohan. Jadi manusia itu bukan penipu katanya kan? Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Baca Yohanes 3 nomor 13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Siapa ini? Yesus adalah anak manusia. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga. Ini pembohong atau bukan? Tidak bohong, Alkitab tidak bohong. Oke. Elia duluan mana Yesus naik ke surga? Elia duluan mana? Yesus berasal dari surga. Saya tidak tanya berasalnya, yang saya tanya duluan mana Yesus atau Elia ke surga? Yang menciptakan Elia adalah Sang Jangan Firman. ke situ, Bung. Ini kan Anda mengatakan Tuhan itu bukan pembohong. Nah, ini Yesus pembohong ini Yesus. Yesus bohong. Lukas 24. Elia bukan. Lukas Elia bukan turun 24. dari surga. Yesus juga tadi mengatakan bahwa ada tertulis tentang Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di Taurat. Ternyata tidak ada. Bohong lagi dia. Ada tanda Yunus dalam Itu kitab tanda Yunus. Nabi. Itu Taurat, Ya. bukan Taurat Ada itu. dalam kitab Itu Yahudi, bukan, kan? itu bukan Ada dalam Taurat. kitab Yahudi, kan? Itu bukan Taurat. Ada dalam itu kitab bukan Yahudi, Taurat. kan? Itu Ada bukan nubuatan, Taurat. kan? Itu Ya. bukan Taurat. Itu bukan Taurat. Yang Yesus maksud adalah Taurat. Dia pembohong, penipu. Jadi Yesus gugur. Nah, Yeremia 43 nomor 11, nomor 10. Yesus tidak Taurat. Engkaulah, dengar. Taurat. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Yesus adalah Tuhan yang dibentuk dalam bentuk daging. Betul? Tidak, bukan begitu. Menjadi, menginkarnasi, bukan Ya. dibentuk. Jadi kalau roh berubah menjadi daging, kalau roh kalau roh kalau roh berubah menjadi daging, kalau roh menjadi kalau manusia, roh, oke, baik, bukan baik. firman membentuk. Oke, dengarkan saya. Kalau roh Kebiasaan. kalau roh berubah menjadi daging, itu dibentuk atau tidak? Ayatnya jelas. Menjadi manusia. Oke. Firman Nah, kalau menjadi manusia, kalau Jangan menjadi masukkan manusia, tafsiran sendiri. kalau menjadi manusia itu dibentuk atau tidak? Jangan masukkan pikiran sendiri ke dalam ayat itu. Kalau menjadi Ayatnya manusia, jelas. kalau Firman menjadi manusia dibentuk atau tidak? Itu mah ini melompat-lompat merata tempat sudah. Kalau dibentuk, Bilangan. dengar, kalau dia menjadi dibentuk atau tidak? Dia menjadi manusia. Nah, itu dibentuk atau tidak? Bukan seperti pengertian Itu pemahaman yang kamu dibentuk. mau. Itu dibentuk atau tidak? Adam dibentuk. Kalau Yesus, Bentuk Yesus. kalau Yesus tidak dibentuk. Tambahkan diri kemanusiaan kepada dirinya. Itu yang betul. Menambahkan sisi kemanusiaan, sisi kedagingan. Dan firman itu kekal, bukan firman jadi manusia, firman hilang, tidak ada. Bukan Tuhan kehilangan firman atau kekurangan firman. Salah pemahaman itu. Adam dibentuk, manusia-manusia lain hasil Oke. seks. Oke, berarti Hawa dari tulang rusuk. Oke, Tapi berarti Yesus itu- adalah firman Oke. Allah yang menjadi. Berarti Yesus itu terjun dari langit, turun ke rahim manusia, itu sudah berbentuk manusia. Tidak ada terjun lah Zumah kau nih. Ya, lalu Repek saja. jadi dari langit ke bawah ke bumi, Yesus itu sudah manusia. Itu terjun kolam renang adalah begitu. Iya, sekarang Yesus dari surga turun ke manusia, perutnya Maria itu sudah berbentuk manusia atau belum? Hakikat Yesus sebelum menjadi manusia adalah Sang Firman yang kekal dalam Allah Bapa. Enggak, Dan yang saya firman tanya, itu yang adalah saya tanya. Allah sendiri. Oke. Itu ayatnya Yang itu. yang saya itu tanya, pemahaman Kristen. yang saya tanya samamu, Yesus ini sebelum menjadi manusia itu apa dia? Dia adalah firman, logos. Iya, logos. Itu sudah manusia atau belum? Belum. Berarti Belum menambahkan sisi kemanusiaan ke dalam Oke. dirinya. Pada saat dia menambahkan, itu ada pembentukan atau tidak?
Tidak begitu ceritalah. Saya tanya, Mana ada? pada saat firman menambahkan dirinya Wah, sisi kemanusiaan, membentuk atau tidak? itu dia ayatnya menjadi manusia. Iya, Kami pada saat pahami menjadi sudah. manusia, dia membentuk menjadi manusia atau memang dari sananya manusia? Kalau kamu mau pikir begitu, terpulang kepada kamu lah. Kami tidak. Enggak, pikir saya begitu. minta kejujuranmu. Kami tidak pikir begitu. Saya minta kejujuranmu. Saya tahu di mana kamu mau pergi. Saya minta kejujuranmu. Dia Yesus ini menambahkan dirinya menjadi manusia, itu membentuk atau tidak? menjadi. Nah, menjadi ini membentuk atau tidak? Membentuk. Inkarnasi ini membentuk atau tidak? Bukan bentuk seperti Adam dibentukkan. Saya tanya, tadi kan bukan manusia. Untuk menjadi manusia, dia dibentuk menjadi manusia atau dibentuk menjadi ayam? Jawab. Bukan Bukan. dibentukkan. Kenapa bentukannya seperti manusia kalau begitu? Kalau nggak dibentuk? Ini merepek-repek sudah. Nah, mulai keok. Tidak ada ilmu sudah ini. Mulai keok. Ilmu ini mau Mulai tiada ilmu keok. nih. Ayatnya menjadi. Kenapa Yesus bentukannya seperti manusia kalau tidak dibentuk seperti manusia? Kenapa? Tuhan Maha Kuasa. Dia Mulai. Kepada Nah, Musa dia Yesaya jadi pokok. 43, Kepada Yesaya Musa. 43, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripada aku. Oke? Nah, di dalam 44 di data selanjutnya dia katakan, kamulah saksi-saksiku, kata Tuhan. 44 nomor 43 nomor 10. Apa yang dikatakan? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, ketika Tuhan mengatakan hal ini, di sini dia bentukannya manusia atau bukan? Manusia? Hah? Manusia? Jadi Tuhan datang sudah manusia di sini? Menjadi manusia? Tidak, saya tanya samamu, pada saat Tuhan belum menjadi Yesus, belum bentuk manusia, Tuhan itu bentuknya seperti apa? Roh? Roh. Berarti bukan manusia kan? Bukan. Tuhan tidak berbentuk. Tuhan tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak berlokasi. Yesus adalah Sang Firman. Nah, sekarang Yesus mengatakan begitu. Aku sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, sebelum Aku Abraham adalah ada. awal dan Sebelum Yesus ini kemudian ada pada abad pertama, dia ada sebelum Abraham. Bentukan Yesus di situ roh atau daging? Allah itu roh. Yesusnya yang saya maksud. Firman itu adalah Allah. Yang Allah itu saya adalah maksud roh. Yesus. Yesusnya ini bentuk manusia atau bukan? Yesus adalah Allah, Sang Firman. Sebelum dia dilahirkan oleh ibunya Maria, Yesus ini bentukannya apa? Roh. Roh. Sama nggak roh dengan tubuh Yesus? Roh Allah tidak boleh disamakan dengan. Saya tanya, Mana? Anda mengatakan Yesus itu tidak dibentuk. Oke, nah kalau tidak dibentuk, berarti dari sananya bentukan Yesus memang sudah kayak begitu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kamu sebelum dilahirkan ibunya, apakah Tuhan kamu itu sudah bentuknya manusia? Tidak. Tidak. Berarti bentukan Yesus itu bentukan baru. Dia menjadi bukan bentuk. Jangan bawa perkataan bentuk. Saya Sekarang- tidak terima itu. Sekarang Saya tidak- Yesus saya tidak- itu saya- sekarang Saya gini. tidak- Oke. Saya tidak halalkan perkataan bentuk di sana. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Kalau kamu melihat Yesus itu bentukannya mirip sapi atau bentukannya mirip manusia? Ayatnya jelas. Yohanes 1 ayat 14. Setelah dia menjadi daging, Jangan bawa perkataan bentuk lah, Oke, itulah. baik, Itu baik. konyol pemikiran. Oke, baik. Itu Setelah paksakan Tuhanmu menjadi daging,
daging ini bentuknya seperti sapi atau bentuknya seperti manusia? Dia sepenuhnya manusia. Berarti bentukannya seperti sapi gitu. Manusia sama dengan sapi kan? Oh, manusia. Itu kau tahu. Itu kamu akui. Berarti bentuk Tuhanmu bentuk manusia. Bahlul. Dia sepenuhnya manusia. Iya, berarti bentuknya seperti manusia atau seperti ayam? Itu sifat kemanusiaan dia. Bukan sifat, bentuk. Ada nonotnya. Ada nonotnya Itu dipotong pada hari ke-8. Kodrat, Ya, nature, kodrat. Oke, kodrat. sisi. Oke, Kalau sisi. kita suka sifat, Oke, pakai sifat. kodrat, Nah, kodrat. nature, Yang saya Nah. tanya, bentuk Tuhan kamu itu seperti sapi atau seperti manusia? Tuhan tidak ada bentuk, Tuhan adalah roh. Tuhanmu Oh, itu mah. Yesus itu, Yesus yang makan dan nenen itu seperti bentuk manusia atau seperti bentuk gorila? Jawab. Kemanusiaannya memang sepenuhnya manusia. Ya, oke. Tapi Sudah kau akui. ketuhanan dia Oke, adalah sudah kamu roh, akui. tidak Oke. berbentuk. Oke, sepakat ya Dia adalah teman-teman. Elohim, Sepakat ya Yahweh. teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa bentuk Tuhannya itu manusia. Oke ya. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2. Oh, berarti Tuhanmu Yesus tidak bentuk manusia dia. Mana ada Tuhan bentuk manusia? Itu Mati Mija. kemanusiaan Yesus. Mati Tuhan Mija. Yesus Mati, Mija. berkata Allah adalah roh. dia mengakui Yesus itu tidak bentuk Bukan manusia Allah katanya. adalah zat yang duduk di atas arsi, yang dipikul oleh malaikat, yang Allahu turun Akbar. ke langit. Masya Allah. yang ada manusia. Dengan begini. Kalau Yesus tidak bentuk manusia, Yesus bentuk apa? Kemanusiaan dia bentuk manusia lah. Ya, bentuk manusia. Ya udah ya, kamu sudah akui ya. Kamu sudah akui Apa akui? bahwa Tidak Yesus akui. itu bentuknya bentuk manusia. Kemanusiaan dia bentuk manusia. Iya, yang saya tanya Ketuhanan Tuhanmu dia, itu, yang saya ketuhanan dia tanya tidak itu. berbentuk. Keilahian dia tidak berbentuk. Oke, keilahiannya tidak berbentuk. Berarti Yesus ini tidak bukan ilahi. berwujud, Berarti tidak Yesus ini bukan bertempat, Berarti Yesus ini bukan tidak ilahi. dibatasi oleh ruang dan masa. Oke, berarti Yesus ini bukan ilahi. Yesus adalah ilahi. Ya, tadi katanya manusia. Kemanusiaan dia bukan ilahi. Oke, Ketuhanan betul. dia ilahi. Paham? Oke, Berapa dengarkan. kali saya mau terang, Dengarkan. masih bingung. Oke, dengarkan Jangan saya. banyak minum kencing untuk apa, Juma? Dengarkan saya. Anda sudah mengakui kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Oke? Kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus adalah rohnya. Oke? Kemanusiaan Ini- sama seperti kamu dan saya. Oke, berarti kemanusiaannya Yesus bukan Tuhan kan? Kemanusiaan Yesus sama seperti kamu dan saya, cuma suci, tidak ada dosa. Tapi bukan Tuhan Jelas. kan? Bukan Tuhan kan? Ketuhanan dia adalah ilahi. Enggak, kemanusiaannya bukan Tuhan kan? Yalah, kemanusiaan dia manusia, jelas lah manusia bukan Tuhan. Baik. Saya tepuk tangan dulu. Oke, atur napasmu, baik-baik. Ternyata Yesus yang adalah manusia ini bukan Tuhan. Betul? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, Yesus. Yang manusia tadi ini, jangan kau bawa-bawa lagi ajaran Kristen. Kau sudah mengakui sebagai orang Aku waras, Kristen, aku kewarasanmu Mau itu ajaran tadi. apa lagi? Kewarasanmu Mau ajaran tadi, apa? kewarasanmu tadi mengakui dagingnya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Yang penyembah batu. Dengar. Kedagingannya Yesus itu bukan Tuhan, betul? Betul, sebab itu Oke. dia mati. Oke. Sekarang Anda harus memahami tadi firman menjadi daging, betul? Betul, Allah menjadi daging, betul? betul, Berarti Allah Tuhanmu, betul? betul. Berarti Tuhanmu
menjadi bukan Tuhan. Betul? Tuhan menjadi daging tanpa kehilangan keilahiannya. Itu yang betul. Tuhan menjadi daging tanpa kehilangan Oke. keilahiannya. Terserah Anda. Itu yang betul. Sekarang Anda sudah mengakui kedagingan Yesus tadi Tuhan atau bukan? Kedagingan Yesus sama seperti kamu dan saya. Bukan Tuhan. Sama seperti kamu dan saya, bukan Tuhan. Tuhan. Kamu Tuhan kah? Kamu Bukan. Tuhan kah? Bukan. Jadi Berarti kedagingan Yesus sama seperti kamu. berarti kedagingan Yesus bukan Tuhan. Sama seperti kamu, bukan Oke. Tuhan lah. Iya, oke. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Tetapi tidak hilang keilahian dia. Tidak Tetapi hilang sifat ketuhanan dia. Menjadi tanpa kehilangan keilahiannya. Itu yang betul. Loh, tadi kamu katakan jadi dia dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya Tadi manusia. kamu katakan sepenuhnya manusia. Oke. Sepenuhnya manusia. Oke, sepenuhnya manusia. Transformer. Ini sepenuhnya. juga. Sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Buka mute-nya. Sepenuhnya manusia ini Tuhan atau bukan? Buka mute-nya terus, itu saya mute. Buka Anda mute-nya. mengatakan kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, sama seperti Bang Suma. Kok tiba-tiba berubah? Kok tiba-tiba berubah? Kedagingan ini ternyata sepenuhnya Tuhan juga. Inilah yang Al-Quran katakan kau tak berakal. Inilah arti. Ini yang Al-Quran katakan orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Gepeng. Makanya dari tadi mohon maaf nih netizen-netizenku, kenapa saya memanggil orang ini sebagai monyet? Lihat, monyet lebih berharga dari orang ini. Dan dia memang bebal. Dia ini orang bebal yang memang harus dikatain gitu. Mohon maaf nih, bukan saya kurang ajar, bukan juga saya emosi, enggak. Untuk membuktikan bahwa orang ini pantas disebut monyet. Bahkan monyet pun malu disetarakan dengan manusia ini. Kabur bang. Kabur. Jadi mohon maaf nih ya, saya nggak sembarang memanggil orang monyet. Orang disebut monyet itu orang bebal. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang menerangkan mereka yang tidak menggunakan akal itu adalah orang yang lebih hina daripada sekedar monyet. Itu Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Lalu kenapa panggilan itu harus diucapkan di sini? Iya, supaya menjadi acuan bagi yang lain. Supaya acuan bagi yang lain. Allah mengatakan, ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau monyet masih lebih parah kan? Ini hewan ternak loh, hewan yang sudah dipelihara. Lebih hina dari ini. Jadi jangan Anda menyalah-nyalahkan saya. Oh, semua nggak bisa gitu. Tergantung lawannya, Bung. Orang-orang bebal kayak begini, nah lihatlah, kabur kan? Kenapa dia kabur? Ada segelintir perasaan kemanusiaan muncul tiba-tiba. Coba bayangkan, sepanjang saya bertanya, saya memberikan Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu kata siapa? Kata Elohim. Yesus dibentuk atau tidak? Tidak. Tapi dia menjadi. Oke. Yesus bentukannya apa setelah dia menjadi manusia? Bentukannya sapi atau manusia? Ya manusia katanya. Berarti dia membentuk diri seperti bentuk manusia. Sekarang setelah dia menjadi bentukan manusia, kemanusiaan Yesus ini Tuhan atau bukan? Lah, kalau di kamu Tuhan semua, berarti Yesus juga Tuhan. Artinya 100% tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kan begitu? Kalau 100% tubuh Yesus itu bukan Tuhan, maka pertanyaannya, benarkah bahwa Tuhanmu yang adalah Theos, yang kau bungkus dengan kata Allah itu menjadi manusia Yesus? Betul kata dia. Oke. Kalau Tuhanmu yang adalah Logos, yang kau bungkus dengan kata Allah, dan Theos ini menjadi Allah, menjadi daging,
maka daging ini adalah Yesus, maka benarlah apa yang kau katakan bahwa Tuhan Theos telah menjadi daging. Daging ini yang mana? Yesus. Apakah daging ini Tuhan? Katanya bukan. Sepenuhnya adalah daging. Oke. Berarti Tuhanmu yang adalah Theos, yang kau bungkus dengan Allah, sepenuhnya menjadi bukan Tuhan. Kan sepenuhnya menjadi manusia, berarti sepenuhnya menjadi bukan Tuhan. Tapi dipelintir. Oh tidak. Setelah dia menjadi manusia, masih ada pada dirinya kepenuhan ilahi. Kalau daging ini masih kepenuhan ilahi, berarti tidak 100% daging. Kalau daging ini 100% daging, berarti tidak ada baginya 100% ilahi. Jangankan 100%, 0,000009 saja tak ada. Apalagi 100%. Bagaimana mungkin kemudian cincin emas 100% emas dikatakan dalam waktu yang bersamaan pada cincin yang sama dia juga 100% karet. Hanya orang gila yang bisa mengimani cincin 100% emas dalam waktu yang bersamaan dan cincin yang sama juga adalah 100% karet. Hanya orang gila. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Saya akan penuhi neraka jahanam itu dengan orang-orang yang tak berakal, kata Allah. Mereka orang-orang yang tidak berakal ini ulaika kal an'am bal hum adallu. Seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Itu kata Al-Quran. Jadi jangan salahkan kalau ada orang bebal kayak tadi, ya apalagi dia sampai ke toilet mau diskusi dengan kita, kan kurang ajar tuh. Makanya saya panggil dia monyet. Betapa banyak orang yang menyaksikan ini, banyak guru-guru kita, tapi dia di toilet, dia sambil berdiskusi kan, itu kurang ajar. Tidak layak disebut manusia orang yang seperti itu. Jadi mohon maaf, saya bukan kasar, bukan juga melampiaskan kebencian, tidak. Orang bebal yang tidak sopan, yang kurang ajar kayak gitu, monyet pun malu dan tidak mau disetarakan dengan orang tadi. Paham ya teman-teman? Paham ya? Setuju. Paham dong. Nah, Tapi Bang Juma, Bang, semonyet-monyetnya monyet tidak pernah menuhankan monyet. Ini nah itu manusia dia. buatan Maka manusia. dia harusnya bersyukur masih dipanggil monyet. Oh. Harusnya tadi saya panggil Itu pun pom-pom, bukan manusia. Tadi kembali ke topik, sebenarnya ada pertanyaan, sebenarnya dia ngerti, tapi dia nggak mau menjawab jujur. Jangan pakai Al-Quran, jangan pakai kitabmu dulu, pakai kitabnya Yahudi. Pertanyaannya Bang Juma sederhana, penyaliban, menumpahkan darah manusia di tiang salib itu, dikasih pilihan A, disukai oleh Elohim, B, dibenci oleh Elohim. Dia bakal nggak mau menjawab itu Bang Juma. Karena Iya. faktor kemonyetan apa faktor apa tadi itu? Iya, itu dia. Jadi kenapa Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am, lebih sesat? Karena mereka diberi akal. Kalau monyet itu sesat wajar kan, tidak ada akal. Tapi ini manusia dikasih akal, tapi dia tidak menggunakan akalnya. Bahkan akalnya itu dipakai untuk menyesatkan orang banyak. Monyet belum pernah menyesatkan, tapi ini benar-benar menyesatkan. Akalnya digunakan untuk menyesatkan. Inilah yang dikatakan kemudian oleh Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir ini penolong-penolong setan di dalam menggiring manusia untuk durhaka, dan menolong setan untuk menggiring manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Ini fakta. Al-Quran tidak keliru dan Al-Quran tidak pernah salah. Orang-orang kafir adalah penolong setan. Jadi orang kafir ini dihadirkan kemudian menolong setan, di dalam setan mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi setan tidak sendiri. Ada orang kafir yang menemani setan ini untuk durhaka kepada Tuhan. Dan kita lihat buktinya kan? Saudara lihat buktinya kan? Kalau Bang Suma itu sudah mengatakan monyet, bahlul, lihat lawan diskusinya siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh.
Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.